Kisah Bangau dan Kera. Ada dua sahabat yang sangat akrab. Mereka adalah seekor burung bangau dan seekor kera. Setiap hari mereka berdua selalu terlihat bersama-sama, bermain bersama. Kadang-kadang kera mencari kutu si bangau atau sebaliknya, bangau mencari kutu si kera. Tetapi pada suatu hari, kera kelihatan mencari ke sana kemari. Bangau tidak kelihatan sepanjang hari itu. Setelah hampir sebulan, kera tampak sangat khawatir dengan keadaan sahabatnya. Kemana kira-kira bangau? Kera bertanya-tanya sendiri. Setelah hampir sebulan menghilang, bangau tiba-tiba muncul dan membawa setandan pisang. Tanpa mempedulikan kera, bangau makan pisangnya dengan sangat nikmat. Melihat bangau makan pisang, air liur kera mulai mengalir keluar. Pisang adalah makanan yang sangat digemari kera. Dia segera mendekati bangau. "Teman, beri saya satu. Saya ingin sekali makan pisang," kata kera. Bangau memberi kera sebuah pisang. Kera menerima pisang itu dengan sigap. Dalam sekejap pisang itu sudah habis dimakan. Dengan pandangan penuh iba, kera terus melihat bangau yang masih makan pisangnya. Dia lalu meminta lagi. Bangau memberi lagi sebuah pisang kepada kera. Tetapi dasar rakus, kera meminta lagi. "Kau ini bagaimana? Saya saja baru makan satu. Kau sudah dua. Sekarang minta lagi. Dasar rakus. Kalau kau minta terus, nanti saya makan apa?" Bangau marah. Bangau terus mengomeli kera sambil mengangkat pisangnya hendak pulang. Gezang orang. Aku enggak kutu gau. Teman baik. Saya mencari kutumu," rayu kera. Mendengar itu bangau jatuh hati. Apalagi sudah hampir sebulan bangau tidak mandi. Kutunya pasti sudah banyak. Kera mulai mencari kutu si bangau karena badannya gatal. Bangau sangat menikmatinya. Sambil mencari kutu, kera terus melirik pisang yang sangat ranum di samping bangau. Tetapi dia masih menunggu kesempatan baik supaya bangau cepat tidur. Kera meniup kepala bangau sambil terus menggaruknya dengan lembut. Bangau akhirnya tertidur lelap. Melihat bangau sudah tidur nyenyak, kera mulai makan satu pisang. Tetapi supaya bangau tidak terjaga, dia kembali menggaruk-garuk kepala dan punggung bangau. Karena ingin menghabiskan semua pisang milik bangau, kera lalu mencabuti semua bulu bangau. Kera ingin supaya kalau bangau lihat pisangnya sudah habis, bangau tidak bisa mengejarnya. Setelah bulu bangau bersih, kera memakan habis pisang milik sahabatnya itu. Setelah habis, dia segera berlari masuk hutan dan bersembunyi di dahan pohon yang paling tinggi. Di situ dia kembali mengunyah pisang yang masih tersimpan pada kantung di bagian bawah rahangnya. Setelah cukup lama tertidur, tiba-tiba bangau merasa dingin. Dia segera membuka matanya. Bulu-bulu saya kemana?" teriak bangau. "Aduh, sayap saya tinggal tulang. Kenapa ini?" Bangau berteriak-teriak sendiri. Dia kemudian teringat pisangnya. Ketika melihat sekeliling, pisang itu tidak tampak lagi. Di mana-mana berserakan kulit pisang yang sudah mulai menghitam kena panas matahari. Ini pasti perbuatan kera. Dia begitu tega buat saya begini, hanya karena ingin makan pisang, pikir bangau sedih. Dia tertunduk menangis.
Padahal selama ini mereka berteman baik. Bangau menjadi sangat sedih. Bangau lalu minta tolong pada Mbok Muri dengan menyanyikan sebuah lagu. Angi lau mai, mai todo lebedaku. Angi etamai, mai todo lebedaku. Angi seleng mai, mai todo lebedaku. Angi saleng mai todo lebedaku. Dalam doanya itu, Bangau meminta dewa angin dari timur, barat, utara, dan selatan agar menumbuhkan kembali bulu-bulu badan dan sayapnya. Berhari-hari Bangau berdoa begitu. Pada hari ke-9, doanya dikabulkan Mbok Muri. Bulu-bulunya kembali tumbuh. Bangau sangat riang dan berterima kasih kepada Mbok Muri. Lalu ia terbang tinggi seperti menembus awan. Bangau menghilang di balik awan putih. Kira-kira 2 hari Bangau pergi jauh. Ketika kembali, dia membawa pisang lebih banyak lagi. Bangau terbang di atas kerumunan kera sambil menggigit pisang dengan angkuhnya. Biar kera lihat, saya sudah dapatkan kembali bulu-bulu saya. Pikir Bangau sambil terus berputar di situ. Gezang, teman, gau nek muku wali. Kau ada pisang lagi. Kau dapat dari mana? Tanya kera dengan sangat ramah. Pu'u menepe zang Jawa. Pu'u zalepe zang Sumba. Jawab Bangau dengan ramah juga. Kera ingin juga mengambil pisang dari Jawa dan Sumba, seperti yang dikatakan Bangau. Kapan kau pergi lagi? Tanya kera. Minggu depan, jawab Bangau. Kalau begitu saya ikut, minta kera lagi. Oh, itu gampang, Gezang. Tapi ada syaratnya, kata Bangau lagi. Syarat apa itu? Tanya kera penuh semangat. Pisang di sana terlalu banyak, jadi kau harus mengajak semua kera yang ada di dalam hutan supaya nanti kamu bisa ambil semua pisang, kata Bangau meyakinkan. Kera kelihatan berpikir. Bangau tahu apa yang dipikirkan kera. Kamu jangan takut, nanti kamu buat jembatan, kata Bangau lagi. Kera setuju dengan usul Bangau. Bangau tidak buang-buang waktu. Dia segera mengumpulkan teman-temannya. Mereka membuat sebuah rakit dari batang gelaga yang rapuh. 3 hari saja rakit itu sudah siap. Gezang, mari sudah. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat, ajak Bangau. Beres Gezang. Teman-teman saya sudah siap semuanya, jawab kera. Keesokan harinya, semua kera, jantan, betina, tua, muda, besar kecil sudah berkumpul di pantai. Bangau segera menyuruh kera-kera itu naik satu persatu. Hati-hati Gezang, jangan berebut, semua dapat tempat, teriak Bangau memberi komando. Kini semua kera sudah di atas rakit. Bangau perintah supaya segera berangkat. Ayo kita berangkat sekarang. Mari kita bernyanyi. Karena sebentar lagi kita sampai di tanah Jawa. Kita ambil semua pisang di sana. Lalu kita pergi ke Sumba. Kita ambil juga semua pisang yang ada di sana, kata Bangau memberi semangat. Lalu mereka mulai bernyanyi. Dang, dang, peang, zawakole kau sapa. Dang, dang, peang Sumba kole kau zua. Yang artinya, jalan-jalan sampai Jawa, kita pulang 4 hari saja. Jalan-jalan sampai Sumba, kita pulang 2 hari saja. Sementara itu, Bangau dan teman-temannya terbang tinggi di angkasa sambil bernyanyi. Dang, dang, peang Jawa toe, kole roko tewang zilirewang. Lurang peang Sumba
toe koleng roko tewang sili rewang, yang artinya jalan-jalan ke Jawa, tidak pulang tetapi mati di laut. Jalan-jalan ke Sumba tidak pulang tetapi mati di laut. Ketika berhenti bernyanyi, kera-kera mendengar nyanyian bangau. Mereka sangat terkejut dan sadar kalau mereka sudah tertipu. Tetapi ketika melihat ke kiri kanan, mereka sudah di tengah laut, tidak mungkin kembali ke darat. Hoi Gezang, oke nehone, kata kera, yang artinya, hai teman, jangan begitu. Toe Gezang, kailako iolon, jawab bangau, yang artinya, tidak teman, jalan saja, tidak apa-apa. Tetapi bangau-bangau itu tetap bernyanyi. Dang, peang Jawa, toe kole roko tewang, sili rewang. Lurang peang Sumba, toe kole roko tewang, sili rewang. Kera-kera mulai panik. Ada yang terus memanggil bangau minta belas kasihan. Ada yang mulutnya terus berkomat-kamit, mungkin sedang berdoa, meminta pertolongan Mbok Muri. Kera yang sudah berbuat curang pada bangau sahabatnya tampak diam dan sangat menyesal. Karena perbuatan saya sendiri, mereka yang tidak bersalah ikut menderita, kata kera itu pada dirinya. Tapi kera itu tidak berani mengatakan apa-apa kepada teman-temannya. Dia berdiri sendirian di ujung rakit. Sementara dari langit, bangau melihat rakit yang penuh dengan kera-kera itu sudah jauh sekali dari pantai. Mereka sudah berada di tengah laut yang dalam. Ayo kita rusakkan rakit itu sekarang. Segera rombongan bangau yang banyak sekali itu terbang menukik menuju rakit dan memutuskan tali pengikatnya. Rakit itu terbalik dan semua kera tenggelam mati. Bangau merasa sangat senang sebab dendamnya pada kera sudah tertebus. Tidak akan ada lagi sahabat yang jahat yang tega menyusahkan temannya sendiri. Mereka terbang tinggi sekali dan pulang kembali ke sarangnya. Suatu ketika, bangau kembali ke pantai. Ia melihat banyak sekali kera di sana. Rupanya ketika berangkat dengan rakit dulu, ada seekor kera betina yang sedang bunting, tertinggal di pantai. Karena itu, kera-kera terus hidup dan berkembang sampai sekarang. Selesai. Pesan dari cerita ini ialah segala kejahatan yang kita taburkan, pada saatnya kita akan menuainya. Sekian.